Dalam pernikahan, seorang suami, seorang bapak dianggap sebagai seorang imam yang akan ikut mendewasakan keluarganya dalam rohani. Pertanyaannya, apakah anak itu sudah dewasa secara rohani dan mampu untuk mengajar orang atau dalam hal ini keluarganya untuk dewasa dalam rohani? Ya, sebenarnya berpacaran itu adalah sebuah proses antara laki-laki dan perempuan untuk mencocokkan diri, untuk berkomunikasi, bersahabat, mempersiapkan diri di dalam rumah tangga. Bisa enggak sih mereka itu membedakan antara cinta dan suka itu loh? Membedakan cinta dan suka. Memang untuk berpacaran dalam anak usia SMP atau SMA, di sini peranan orang tua sangat dibutuhkan. Salam saudara semuanya, kita berjumpa lagi dalam Best Talk. Kali ini kita tetap berbicara tentang bagaimana memilih pasangan hidup. Namun lebih diarahkan berapa sih pantasnya orang itu pacaran usianya. Karena ada yang masih kecil sudah pacaran, masih SD. Ada yang baru umur 60 baru ngerti pacaran. Nah jadi disinilah mungkin juga apakah bagus pacaran sejak muda dan bagaimana. Nah, kita akan tanyakan dulu kepada narasumber, yaitu kepada Pendeta Daud, Pendeta Doni Tatimu, Pendeta Samuel, yaitu, ya ini pertanyaannya, boleh usia berapakah orang itu pacaran? Apakah ada, aturan tertentu, batasan tertentu, usia pacaran segini gitu? Nah, kalau saya Pak, begini. Selama orang itu mengerti tanggung jawab sehingga dia bisa mengerti resiko-resiko yang akan terjadi dan dia mampu untuk memikul tanggung jawab itu, saat itulah mungkin dia bisa mulai belajar untuk mengenal lawan jenisnya. Sehingga kalau kita lihat fenomena hari-hari ini yang mana anak SD sudah ngerti pacaran, bahkan saya punya keponakan kecil yang masih duduk di taman kanak-kanak, saya tanya, pacarmu siapa? Dia langsung sebut nama temannya laki loh. Padahal saya pikir-pikir, kok bisa anak ini seperti ini kan begitu. Ya mungkin karena juga kembali lagi media kan Bu, media televisi dengan sinetronnya dan yang lain-lain. Mungkin pembicaraan kita juga sehari-hari di rumah. Tapi satu hal, kalau untuk sesungguhnya berpacaran, itu adalah ketika orang itu mengerti untuk bisa memikul tanggung jawab, baru dia bisa pacaran. Nah, kalau untuk namanya umur ya relatif kan begitu, karena memang kematangan seseorang kan tidak juga diukur dari umur secara fisiknya, tapi juga umur secara psikisnya. Nah, sehingga batasan yang pasti kapan boleh pacaran, sekali lagi kematangan individu itu yang akan mempengaruhi dan membuktikan itu sendiri. Nah kalau dia seandainya dia sudah kerja sejak usia 9 tahun, 12 tahun dia sudah bisa membantu orang tuanya, punya duit sendiri, apakah boleh dia menikah? Nah, ingat juga di dalam firman Tuhan juga dikatakan loh, perempuan juga itu kalau dia mens atau haid itu ada usianya juga. Berarti minimal kan kita boleh secara dikatakan tergantung individunya, matang enggak dalam arti dia sudah usia tertentu dan sudah punya tanggung jawab, punya pengertian. Jadi supaya teman-teman jangan sampai salah, dapat duit terus mampu gitu kan. Nah, tahu-tahu uang mamanya dicuri terus yuk, uang papanya diambil terus ini. Ya, secara medis memang saya setuju. Secara medis kemampuan seseorang untuk menikah atau berpacaran lah ya, bersiapkan untuk masuk dalam pernikahan, memang adalah sesuai dengan kedewasaan alat reproduksi, ya, fisiknya betul. Rahim wanita siap seperti yang dikatakan Pak Samuel juga, betul. Rahim seorang wanita siap ditandai dengan adanya mens itu minimal ya. Ya, laki-laki tentu saja tidak sama, mulai terjadi perubahan secara fisik, betul. Kumis, suara mulai menjadi lebih berat dan sebagainya. Tetapi buat saya ada sisi psikologi yang sempat dikatakan oleh Sam, bahwa dari sisi psikologi tentu saja dilihat dari kemampuan seseorang untuk memikul sebuah tanggung jawab, kesehatan psikis seseorang. Tetapi buat saya ada sesuatu yang lebih juga dari itu, dan itu yang menjadi penekanan kita dalam hal rohani. Satu, kalau
masuk dalam pernikahan, seorang suami, seorang bapak dianggap sebagai seorang imam yang akan ikut mendewasakan keluarganya dan rohani. Pertanyaannya, apakah anak itu sudah dewasa secara rohani dan mampu untuk mengajar orang atau dalam hal ini keluarganya untuk dewasa dalam rohani? Jangan-jangan dirinya sendiri saja dia nggak bisa rohani, gimana mau ngajari orang, kemudian mau masuk dalam pernikahan, pacaran, berarti kan secara kesiapan itu belum ada. Ya mungkin satu titik, oh ya dia bisa memikul tanggung jawab, dilihat tadi Pak Fengki bilang, anaknya sudah kerja dari usia muda kok, usia 17 tahun udah kerja, usia 18 tahun udah kerja. Iya, tetapi persoalannya kan ada hal yang lebih daripada sekedar memikul tanggung jawab. Dalam hal pekerjaan dia sudah mapan, tentu saja itu penting juga. Tapi yang berikutnya adalah apakah dia mampu untuk memahami orang lain. Jangan-jangan tadi ada banyak orang mampan secara bekerja tetapi masih egois. Masih mementingkan diri, sehingga ketika masuk pernikahan atau masuk dalam berpacaran ini bisa berkelahi terus, cekcok mulut dalam arti adu mulut terus. Bagaimana ini mau saya, itu mau kamu, atau dia akan bersifat sangat protektif. Itu kan tanggung jawab saya. Tapi satu sisi dia menjadi sangat protektif kepada pasangannya. Artinya kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Buat saya, oh iya, terlihatnya seperti kemampuan memikul tanggung jawab, tetapi sebenarnya lahir dari sebuah ketidakdewasaan. Jadi saya kembali lagi, menurut saya semua aspek ini harus diperhatikan ketika seseorang mau masuk dalam sebuah masa di mana dia mulai mencari pasangan hidupnya. Paling tidak Pak, bisa juga dipakai acuan hukum di Indonesia itu misalnya begini, bahwa seseorang itu bisa dikenakan pasal KUHP begitu ketika umur antara 18 tahun ke atas itu kan baru begitu. boleh. Nah, paling tidak ya kita juga pakai acuan inilah yang ada di pemerintah masing-masing begitu kan. Terlepas juga dari budaya daerah-daerah tertentu di mana ada karena tuntutan budaya terus mempertahankan misalnya mas kawinnya yang demikian melimpah ruah sehingga anak yang masih kecil pun sudah istilahnya diindenkan gitu. Aku sudah tak pesan anakmu ya, tak inden pada anaknya masih umur 9-10 tahun mungkin belum balik. Terlepas dari itu semua, walaupun itu budaya mereka, tapi paling tidak ayo kita lagi supaya generasi yang diturunkan ini nantinya juga adalah generasi yang juga matang secara psikis dan matang secara fisik juga. Itu yang harus kita ketahui, sehingga paling tidak ukuran KUHP di Indonesia umur berapa baru bisa dikenai. Nah, itu yang jelas itu. Karena kadang-kadang kan kita melihat ada orang mengamili atau orang membawa lari anak perempuan yang di bawah usia di bawah 17, pasti akan dia kena tahan itu. Kena penjara itu. Karena itu ukuran yang ada di Indonesia. Mungkin ukuran tempat lain berbeda juga begitu kan. Namun pasti juga ada dikatakan ada batasan tertentu. Nah, mungkin juga saya mau tambah seperti ini. Bisa enggak sih mereka itu membedakan antara cinta dan suka itu loh. Membedakan cinta dan suka. Memang untuk berpacaran dalam anak usia SMP atau SMA, di sini peranan orang tua sangat dibutuhkan. Karena memang pada waktu usia itu adalah usia transisi, usia yang sangat labil, usia yang begitu mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Mereka sendiri juga masih belum bisa mengartikan apa sebenarnya, apa perlunya sebuah pacaran. Nah, perlu kita definisikan bersama ya. Sebenarnya berpacaran itu adalah sebuah proses antara laki-laki dan perempuan untuk mencocokkan diri, untuk berkomunikasi, bersahabat, mempersiapkan diri di dalam rumah tangga. Kalau kita lihat kan pacaran anak SMP, pacaran anak SMA, tidak mungkin mereka ngomong-ngomong dalam pertemuan itu ngomong nanti kalau aku menikah, ya kan nanti kamu begini. Enggak, pasti komunikasi mereka adalah komunikasi saling ya mengungkapkan rasa cinta, ya kan masalah-masalah yang memang seusia mereka. Sehingga ketika kita harus berbicara usia berapa seorang harus menikah, nah bagi saya adalah usia berapa seseorang itu boleh berpacaran, tentu itu adalah usia yang memang harus dewasa, yang kedua belah pihak sedang mempersiapkan diri untuk membangun sebuah kehidupan rumah tangga. Sehingga bahasa
pertemuan mereka di dalam berpacaran itu adalah bahasa-bahasa yang memang mempersiapkan diri bagi mereka untuk masuk dalam rumah tangga. Tapi jangan lupa juga loh Pak, di budaya Jawa ada pepatah ngomong begini Pak, witing trisno jalaran soko kulino. Nah ini artinya kan begini, bahwa tumbuhnya rasa cinta itu karena terbiasa dengan siapa sang anak ini berhubungan dengan lawan jenisnya kesehari-harinya itu. Makanya kita kalau tahu seperti itu, kita juga selaku orang tua harus intervensi di dalamnya. Kalau kita melihat anak itu belum cukup umur, dan kita juga harus mengkondisikan kesehariannya supaya anak itu tidak dengan person tertentu terus setiap harinya. Itu tanggung jawab orang seperti tua. kata dalam tempur. Nah, sehingga supaya tidak bisa tumbuh cinta. Karena jujur aja kadang kan cinta itu ada yang namanya cinta karena istilahnya cinlok, cinta karena lokasi kan begitu. Hari-hari ketemu, terus dengan dia ketemu, terus akhirnya mau tidak mau di alam bawah sadarnya dia tidur mimpi juga dengan dia, nanti mengigo-igo dengan dia, lalu dia mengatasnamakan Tuhan. Kayaknya judul saya ini dari Tuhan terbukti. Saya mimpi-mimpi dia, saya jalan-jalan dengan dia. Bagaimana mimpi-mimpi terus karena sehari-hari dengan itu terus. Nah, disinilah orang tua harus turut campur tangan di dalam menciptakan suasana supaya sang anak ini lebih luas lagi pergaulannya, lebih banyak lagi temannya. Dan kalau ada yang mulai dekat-dekat spesifik dan kita lihat umurnya belum cukup, kita tanya dengan sang anak, siapa itu? Kenapa kok dengan dia terus? Temanmu yang lain mana? Atau bila perlu kita harus mau repot, mau kemana kamu? Tak antar. Mau dengan siapa kamu? Bila perlu aku harus hadir. Karena kita nanti menjaga yang ini tadi loh Pak, whiting treason, tumbuhnya cinta ini. Jalanan sopo gelibet karena ini tadi karena kebiasaan sehari-hari berjumpa terus akhirnya terbawa-bawa dalam mimpi, lalu dia ngomong itu Tuhan. Nah, ini yang kita juga harus tahu tanggung jawab orang tua di sini. Tapi saya suka istilah Pak Fengki tadi. Mungkin itu yang perlu digarisbawahi, bahwa ketika kita mau berpacaran, kita harus bisa membedakan antara cinta dan rasa suka, ketertarikan. Kita bisa tertarik pada banyak orang seringkali. Oh, ada yang lebih cantik, atau ada yang lebih ganteng, ada yang lebih tampan, ada yang lebih bagus. Tapi kita tidak bisa mendefinisikan ketertarikan pada seseorang, suka pada seseorang dengan sebuah cinta. Itu yang mungkin buat saya itu penting sekali untuk digarisbawahi. Ketika sebagai orang tua, terutama ketika anak-anak mulai saya mau berpacaran, harus diingatkan, kamu mau dengan dia karena cintakah atau karena tertarik? Anak-anak pasti akan jawab, anak muda akan jawab, cinta dong Pak, cinta dong Ma. Tapi mari diberi sebuah pemikiran, apakah itu memang benar-benar karena cinta atau karena rasa suka saja? Kenapa kamu sebut itu cinta? Oh, karena wajahnya. Ketika dia mulai menunjukkan tadi yang lalu istilahnya Pak Daud, casingnya tentang penampilan luar, jangan-jangan itu bukan cinta, tetapi jangan-jangan itu adalah rasa suka. Misalnya kalau dia jelek, misalnya dia mengalami kecelakaan, kemudian wajahnya menjadi jelek, apakah engkau akan tetap mencintai dia? Nah, itu ya. Ketika kelakuannya kemudian ternyata tidak seperti engkau harapkan, apakah engkau akan tetap mencintai dia? Mungkin itu yang perlu digarisbawahi. Orang harus mampu, anak muda itu harus mampu lebih dahulu membedakan antara cinta dan rasa suka. Betul juga. Jadi kalau saya lihat itu ada satu cerita-cerita juga. Nah, kalau cinta itu kan bicara terpautnya dua hati. Kalau suka itu kan mungkin ada sesuatu yang dia tertarik, yang dia senangin. Nah, kalau kata cinta sesungguhnya itu kalau dalam kamus saya dulu muda ya, cinta itu dari singkatan cerita indah namun tak abadi gitu loh. Nah, ini itu namanya cinta monyet ini. Nah, kita ngomong-ngomong seperti ini Bapak sekarang. Bagaimana kalau negatif ya, positifnya kalau ada, terlebih banyak negatifnya itu. Kalau pacaran sejak muda, taruhlah SD atau SMP. Nah, negatifnya apa? Mungkin ada positifnya, saya tidak tahu itu. Mungkin ada yang bapak-bapak tapi punya hebat, lebih hebat dari saya, nggak tahu. Yang itu. pasti jujur, manusia itu juga ada yang namanya jiwa eksplorasi kan begitu Pak ya. Jiwa sehingga ketika dia cuma memulai dengan satu orang dan itu dimulai dari terlalu awal, yang namanya manusia itu kan juga ada rasa bosan, ada titik jenuh, apalagi kalau dia belum tahu tentang tanggung jawab. Sehingga ketika dia memulai jatuh cintanya itu terlalu awal, yang dikhawatirkan
Sementara di tengah jalan tiba-tiba muncullah itu yang namanya kebosanan, kejenuhan, karena memang cuma dengan itu tidak usah jauh-jauh Pak. Hari ini aja kita semua ini kan lagi bertahan ini dalam COVID, karena bagaimana rumah juga RSS gitu, rumahnya cuma sangat sederhana, akhirnya ketemu istri lagi, kemana-mana ketemu itu aja. Kita yang sudah tahu tentang benar salah ini aja harus bertahan menjaga hati kita supaya cinta ini terus menyala-nyala, karena juga karena ada unsur-unsur yang seperti itulah. Kalau seperti anak kecil ini saya pikir terlalu riskan lah kalau untuk meneruskan. Memang 1-2 kasus ada terjadi, mulai dari SD satu sekolah, SMP satu sekolah, SMA akhirnya mereka menikah ada, tapi itu sangat kasus khusus sekali. Tidak sampai dan mesti harus seperti ya itu mungkin 1 juta satu itu bapak sendiri mungkin begitu. Cuma mungkin bukan dari SMP mungkin begitu ya. Tak jarang orang setia seperti itu gitu. Tapi yang pasti juga kita menghindari yang namanya kebosanan. Kita juga kadang jiwa sosialnya ada, tapi juga jiwa kepingin tahu kita kan juga ada. Sehingga saya harapkan jangan terlalu awal lah membuka lembar cinta dan menutup untuk yang lain. Karena ayo, kalau orang mau bermainlah yang tempat jauh-jauh, perbanyaklah teman-teman. Kenalilah semuanya. Nah, ya, karena mumpung masih ada kesempatan. Karena ketika kita sudah memutuskan untuk dengan satu orang, kita akan menjadikan dunia kita ini sempit loh. Betul. Kita akan membuat kita ini juga tidak bisa kesana kemari. Bahkan ketika mau dengan yang lain nanti menjaga yang ini, sakit enggak artinya. Kalau kita mulai dekat dengan yang sini, jangan-jangan sana juga cemburu. Kenapa kita mesti repot seperti itu? Makanya lebih baik jangan dulu untuk start dengan satu yang di masa kecil ini, tetapi biar kiranya itu semua mengalir dengan saat dan waktunya, pasti lebih mantap. Tuhan turut campur. Nah, itu Jangan mendahului Tuhan itu kan. Itu. Tapi kerap kali ya mendahului itu loh. Tapi tetap pesannya juga gini Pak, jiwa eksplorasi ini kan juga harus dihati-hatikan, karena ingin tahu, ingin mencoba. Nah ini salahnya juga pepatah di Indonesia itu loh, kalau 17 Agustus itu kan ada yang namanya lomba panjat pinang. Ini salahnya sehingga akhirnya dipakai anak-anak muda sekarang. Karena berpacaran akhirnya dipanjat dulu baru dipinang. Loh kan ini susah, salah, ini enggak cocok begitu loh. Ini 17 Agustus. Jangan pakai jurus 17 Agustus. Yang pasti bertanggung jawab dulu, pinang dulu, baru nanti masuk ke altar, baru nanti yang namanya. Saya setuju itu, karena di dalam pernikahan saya tanya sama orang Israel itu, apa itu pernikahan yang bahasa aslinya? Kan ada mestinya tuh. Dia ngomong kadosi, saya terkaget. Kadosi itu kan kudus. Itulah artinya pernikahan, Pak. Kita nggak ngomong pernikahan. Kalau Indonesia kan kudus sama nikah kan beda. Kalau sana tuh pernikahan itu bicara kadosi, kekudusan. Mungkin Pak Adi bicara bagaimana tadi kalau dampak negatif positifnya kalau orang pacaran dalam usia muda. Nah, ya positifnya adalah mereka akan lebih terbiasa satu sama lain. Itu positifnya. Sebab mereka punya waktu yang lebih lama dan lebih panjang daripada orang lain dalam membangun sebuah hubungan. Tetapi buat saya memang akan lebih banyak dampak negatif. Kalau harus jujur. Satu, orang muda itu punya kelemahan tertentu, terutama dalam hal komitmen, membangun sebuah komitmen. Sehingga menurut saya tidak banyak mereka yang berpacaran di usia muda itu kemudian mengakhiri hubungan mereka dalam pernikahan. Menurut saya itu tidak banyak. Kalau pakai istilah tadi 1 di antara 1 juta, tidak banyak. Saya punya teman yang berpacaran dengan istrinya dari SMP dan setelah kuliah selesai baru mereka masuk dalam pernikahan. Tapi ada juga ya? Iya, ada juga. Dari 40 sekian murid, cuma dia satu-satunya setahu saya. Selebihnya teman-teman umumnya tidak ada yang berhasil bertahan. Dan biasanya ketika terjadi perpisahan, biasanya ada banyak rasa sakit. Dan terutama kalau sudah terjadi istilahnya hubungan seks sebelum pernikahan, biasanya wanita lah yang akan lebih menderita. Paling tidak dalam pertemanan saya di sekolah ada satu dua teman yang SMA mengakhiri SMA mereka dengan hamil sebelum menikah. Jadi dan mereka merasa aib, merasa malu keluar sekolah.
Iya, harus keluar satu titik. Jadi omongan. Betul, omongan terutama ketika dia harus hadir di sekolah, Bahan pembicaraan, jadi ya. bahan pembicaraan, akhirnya rasa malu membuat dia kemudian muter, istilahnya mundur teratur gitu. Dia harus keluar, dia mengambil keputusan untuk satu titik keluar, sebab rasa malu. Buat saya ada lebih banyak efek negatifnya, bukan berarti tidak ada positifnya, ada, tetapi memang akan lebih banyak efek negatifnya. Saya setuju. Pacaran sejak muda yang memang perlu dijaga adalah ketika kita menjalin, ada seseorang yang menjalin pacaran dalam usia yang cukup muda, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tidak terlalu dekat supaya tidak timbul persoalan-persoalan hubungan seks di luar pernikahan. Itu yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika seseorang memulai hubungan pada usia SMP dan SMA, kemudian tanpa pengawasan orang tua, kemungkinan besar jatuh di dalam hubungan seks sebelum pernikahan itu lebih banyak terjadi. Dan nanti akibatnya adalah seperti yang tadi Pak Pendeta Doni katakan, yang dikorbankan lebih banyak adalah wanita. Nah, memperhatikan hal ini saya juga berpendapat bahwa lebih banyak dampak negatifnya, karena ujung-ujungnya nanti itu nggak jadi setelah 5 tahun, setelah 6 tahun, atau kemudian setelah kuliah. Nanti pada waktu kuliah ketemu dengan teman-teman baru yang mungkin lebih menarik, baik itu dalam sisi wanita atau sisi laki-laki. Ini sama juga nanti akan ketemu dengan teman-teman yang baru, pilihan-pilihan lebih banyak. Nah, sehingga nanti kadang-kadang yang teman SMP atau teman SMA-nya nanti akan ditinggalkan. Ya, buat saya juga yang menarik tadi kalau digali lebih jauh ya itu, bahwa ketika persoalannya definisi tentang berpacaran, kita sudah berpacaran, kemudian kan menjadi kalimat pengikat sebenarnya. Kalau kamu cinta padaku, aku harus mencium kamu. Kemudian setelah pegang tangan, ciuman, setelah ciuman, kemudian kalau ini berlangsung terus dalam waktu yang cukup lama, dia akan menuntut yang lebih sampai pada hubungan bersetubuh atau hubungan seksual. Buat saya memang itu tidak mudah. Jadi bukan hanya sekedar tanggung jawab dalam arti pekerjaan harus sudah ada, tapi tanggung jawab dalam menjaga seseorang. Nah, itu kembali lagi, apakah itu cinta atau nafsu? Apakah itu hanya cinta atau rasa suka gitu ya. Buat saya kita harus benar-benar tadi, buat saya sangat meneguhkan bahwa kita harus bisa membedakan, anak muda harus bisa membedakan mana cinta, mana rasa suka, mana cinta, mana nafsu, mana cinta, mana sebuah ketertarikan. Sehingga definisi kita tentang berpacaran itu menjadi sehat, bukan hanya sekedar alat yang kemudian dipakai untuk menodong pihak yang lebih lemah, dalam hal ini wanita, untuk menyerahkan keperawanannya, kesuciannya kepada sang laki-laki. Sebab nggak gampang loh. Ketika waktunya jadi lama, dari SD, SMP bertahan nggak gampang. Ini ada hal-hal di mana mereka akan menuntut lebih. Kidung Agung berkata jangan membangkitkan cinta atau jangan membangkitkan nafsu sebelum pada waktunya. Dan kalau ini bangkit, wah ini sinyal liar betul-betul yang tidak bisa diatur. Ya itu memang akhir konsekuensinya kalau sudah hamil mau nggak mau harus menikah. Kalau nggak nikah timbul problem rumah tangga, pertengkaran, urusan polisi dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat sekarang ini Bill Gates sama istrinya Melinda ya, itu saya lihat itu akhirnya dia cerai, dan saya membaca beritanya terakhir itu katanya Bill Gates itu menikah bukan karena cinta, tidak ada, tapi punya anak 3, luar biasa bukan? Dan sudah sekian puluh tahun loh. Nah jadi ini kadang-kadang kan baru tahu nggak cinta setelah punya anak. Tadi sudah dibahas semuanya. Nah kurang lebih begini nih. Kalau seseorang itu pacaran muda ya, terus putus ini kita tadi sudah dampak negatif ya. Putus. Setelah 7 tahun mulai SMP pacaran, SMA pacaran, bahkan mungkin SD atau university. Setelah itu putus. Nah kalau yang perempuan memutuskan oke, mungkin dia ada pilihan. Tetapi tiba-tiba laki yang memutuskan, pasti yang dirugikan ya perempuan. Nah kurang lebih sikap apa yang akan dia alami oleh orang tua si perempuan ini? Buat saya orang tua harus tetap berdiri sebagai satu penolong kepada sang anak itu sendiri. Bahwa saya ini setuju bahwa penolong itu bukan hanya istri terhadap suami,
tetapi manusia memang diciptakan untuk menolong manusia yang lain. Orang tua harus bersedia menolong di mana sang anak perempuan menjalani istilahnya gejolak emosi karena dikecewakan, karena ditinggalkan, karena merasa aib sudah dilekatkan pada dirinya, atau merasa sudah menyerahkan keperawanan kesuciannya kepada seorang laki-laki yang akhirnya tidak akan menikah dengan dia. Orang tua harus lebih bersifat supporter, menopang, tetapi bukan berarti memanjakan sang anak, membiarkan sang anak larut dalam kesedihan, tapi kemudian mulai satu sisi mengevaluasi juga apa yang salah, sehingga ketika dia akan memasuki tahap berikutnya di mana dia memulai sebuah hubungan yang baru dengan pria yang lain, dia akan memasuki sebuah hubungan dengan hati yang lebih sehat, emosi yang lebih sehat. Jadi satu titik menjadi penolong, penghibur, supporter, tetapi juga menjadi orang yang mengingatkan. Saya masih ingat Ulangan 8, dia berkata, Tuhan mengajarkan engkau seperti bapa mengajarkan anaknya. Dan kalau dibaca, yaitu anak bisa buat salah, orang tua juga harus mengerti bahwa anak bisa buat salah. Dan ketika anak buat salah, kalau baca Ulangan 8, Tuhan menolong. Tetapi setelah menolong, Tuhan mengingatkan, mari jangan buat kesalahan yang sama. Jadi buat saya adalah orang tua bersifat supporter, menolong, menghibur, tetapi harus menjadi orang tua yang mengarahkan anak kembali pada jalan yang benar, sehingga tidak melakukan kesalahan. Ya, ini kan ada terjadi kalau kita lihat itu kisah-kisah antara cinta Singapura sama Indonesia. Nah, akhirnya kan timbul Pak, itu rubrik sampai kalau kita lihat itu begitu banyak komentarnya pro kontra. Ini kan dari sekian, kebetulan ini orang terkenal. Tetapi ada begitu banyak yang juga mengalami seperti itu. Nah, sebagai seorang ibu, tadi sudah diceritakan harus menjadi supporter, menolong, ya. Mungkin bagaimana juga perasaan seorang ibu juga, mungkin dari bapak-bapak, kalau anaknya perempuan sudah dipacarin mungkin sekian tahun terus tiba-tiba diputus, sehingga dia sudah mungkin usianya sudah sekian dan carinya susah ini. Mungkin bagaimana dia kata supporter, mungkin ada pandangan lagi supaya jadi berkat bagi semua teman-teman ini. Paling kita harus duduklah dengan sang anak ini tadi Pak, karena bagaimanapun juga tidak ada yang namanya anak itu dijadikan mantan anak, tidak ada. Mungkin kalau dunia mengenal mantan suami atau mantan istri yang bisa bercerai, tetapi kalau anak, walaupun ada surat hari ini aku tidak mengakui engkau sebagai anak, tapi tetap di dalam darah sang anak itu juga ada darah kita orang tua, sehingga itu tidak bisa diputuskan. Makanya kita harus duduk dengan sang anak, lalu kita menata lagi komitmen, menata lagi hati, menata lagi kesepakatan, dan kasih kekuatan kepada anak. Salah satu isinya itu begini, kamu jauh lebih baik sekarang berpisah daripada dipaksa kamu terus berjalan dengan dia setelah masuk dalam pernikahan dan kamu harus pisah. Nah, statusmu akan jauh beda. Kalau sekarang kamu dipisah, mungkin pisah karena mantannya dia, tapi kalimatnya itu masih enak. Antara kalau kamu masih gadis, kamu masih darah atau apa begitu. Tapi kalau kamu sudah menikah dan kamu harus putus, statusmu bukan lagi jadi orang biasa, kamu akan punya predikat janda. Itu kalau pohon tuh janda bolong mahal itu. Kalau itu bukan karena itu dicari orang tuh malah. Itu karena ada masanya Pak. Nanti kalau masa tertentu akan gitu ya. lagi. Sehingga ini yang harus kita sampaikan kepada anak. Walaupun jujur kita juga mungkin tidak mau anak kita diperlakukan oleh orang seperti itu, tapi kan juga tidak mesti harus kita datangi sang pria lalu kita marah-marah, nggak perlu lah konsekuensi, lalu kita adakan konferensi pers. Anak saya tidak salah, sudah tidak usah makin membuat memblow up. Lebih baik kita tenang datar dan kuatkan anak bahwa jauh lebih baik kamu berpisah sekarang daripada setelah menikah kamu berpisah. Kamu akan berlawanan dengan Tuhan. Itu yang bisa kita kuatkan ke anak. Harus punya tanggung jawab dari orang tua kepada tindakan anak-anaknya, walaupun tidak memaksa untuk menikah, tetapi minimal tanggung jawab dalam bentuk pencegahan dan sebagainya. Mungkin ada lagi tuh. Ya, saya tambahkan sedikit Pak. Orang tua tentu kecewa, orang tua tentu sedih, apalagi seorang ibu. Pasti sakit juga lah ya. Tapi seorang ibu saya pikir tidak perlu menunjukkan kesedihannya di hadapan anaknya. Supaya tidak tambah drop begitu. Supaya tidak tambah drop ya. Jadi kehadiran orang tua lebih kepada memberikan motivasi dan dukungan yang positif agar anak juga bangkit. Ya.
kembali kepada sisi si gadis menurut saya. Jadi sebenarnya orang tua mendukung itu sangat penting, tetapi kembali kepada pribadi dari si gadis yang ditinggalkan harus memiliki satu tekad, satu semangat untuk memulai kehidupan yang baru tanpa laki-laki yang dicintainya atau yang mencintainya. Tentu ini beda dan agak berat. Kalau biasanya keluar ditemani, kalau biasanya ada perlu diantar, kalau biasanya ada orang yang harus ditelepon. Nah, tapi sekarang mungkin begitu berubah karena dia begitu dijauhi atau bahkan diputuskan. Nah, dalam kekecewaan itu, nah si gadis tidak boleh berlarut-larut, ya, tidak boleh berkepanjangan. Ingat juga berapa usia sekarang ini. Nah, memang ketika si gadis diputus dalam usia yang cukup dewasa, nah untuk memulai hubungan dengan orang lain itu juga tidak mudah, ya. Nah, inilah salah satu dampak negatif atau bagaimana seorang gadis itu betul-betul kayak semacam dikorbankan. Nah, dalam hal ini tentu sebagai gadis, sebagai wanita yang ditinggalkan itu harus tetap memiliki semangat memulai kehidupan yang baru, ya kan, tanpa laki-laki yang mencintainya lagi. Saya percaya masih ada kesempatan yang terbuka sangat luas. Sayang sekali waktunya habis ini ya. Nah, inilah saudara-saudara bahwa dunia itu tidak sebesar daun kelor. Oleh sebab itu apapun yang terjadi, jodoh tetap di tangan Tuhan. Jangan pernah dipaksakan. Lebih baik di depan kita sakit daripada setelah kita terikat kita mengalami kesakitan. Apapun yang kita alami, selalu mengucap syukur dan selalu ingat ada Tuhan yang tetap juga ambil bagian dalam hidup kita. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi saudara, libatkan Tuhan dalam hidup kita dan ingat, jangan terburu-buru menikah. Ya, terutama ingat satu, yaitu mengabdilah kepada orang tuamu terlebih dahulu, setelah itu silakan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Saksikan Best Talk with Pastor Frankie Maukar setiap hari Minggu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Only on Best Church YouTube.